Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A akan menjelaskan tentang GFRP. GFRP adalah Glass Fiber Reinforced Polymers. Kelompok kami terdiri dari Arya Aditya, Adi Setia Putra Utama, Muhammad Rizky Alamsyah, dan saya Armudia. Yang pertama, kita akan membahas materi tentang struktur material, lalu sifat material, proses manufaktur, proses pengujian, dan yang terakhir adalah aplikasi. Struktur material. Struktur material dari GFRP adalah kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain yang kemudian diresapi dengan resin, sehingga menjadi bahan yang kuat. Glass Fiber Reinforced Polymers atau GFRP adalah material komposit yang dihasilkan sebagai plastik, diperkuat gelas, atau epoksi diperkuat glass fiber. Yang kedua adalah sifat material. Sifat material dari GFRP adalah yang pertama, tahan korosi. Material tahan terhadap korosi, sehingga ketahanan material tahan lama walaupun ditempatkan di perairan. Yang kedua, kekuatan tinggi. GFRP memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang sangat tinggi. Yang ketiga, mampu membentuk bentuk kompleks. Hampir semua bentuk dapat dibentuk dan dicetak. Maksudnya itu adalah fleksibel. Yang keempat adalah konstruksi yang mulus. Dapat mempercantik benda dan tahan air. Yang kelima, perawatan yang rendah. Penelitian menunjukkan tidak ada kehilangan sifat laminasi setelah 30 tahun. Proses manufaktur. Proses manufaktur dibagi 4. Yang pertama ada filament winding, yang kedua ada fiberglass spray layup operation, yang ketiga ada fiberglass hand layup operation, yang keempat ada filtration. Yang pertama ada filament winding. Filament winding adalah metode pembuatan pipa komposit di mana serat fiber yang digunakan pada mandra yang sebelumnya dicelupkan ke dalam resin. Resin yang biasa digunakan ialah polyester, terus vinylester, epoxy, sama fenolat. Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai seluruh permukaan tabung tertutupi oleh serat dan sampai ketebalan yang diinginkan. Terus yang kedua ada hand layup. Menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman, rajutan, atau kain, kemudian memberi tekanan sekaligus meratakan menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang diinginkan tercapai, lalu dibiarkan mengeras pada kondisi atmosfer standar. Yang ketiga ada spray layup. Spray layup memotong serat fiber yang akan digunakan sebagai penguat, kemudian diumpankan ke dalam penyemprot resin berkatalis secara langsung pada permukaan cetakan, membiarkannya mengeras pada kondisi atmosfer standar. Yang terakhir ada filtration. Material ditarik melalui proses pembentukan menggunakan metode hand over hand atau metode continuous roller, di mana material didorong melalui cetakan. Pada proses ini, serat ditarik dari gulungan melalui alat yang melapisinya dengan resin. Mereka kemudian biasanya dipanaskan dan dipotong memanjang. Fiberglass yang diproduksi dengan cara ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan penampang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Proses pengujian untuk GFRP ini kita ambil satu, yaitu contohnya untuk mengetahui kuat tarik bahan GFRP dapat dilakukan dengan pengujian tarik dengan menggunakan sampel dog bond. Ukuran sampel uji tarik harus sesuai dengan persyaratan ASTM D6 dengan panjang 30 cm dan lebar 2 cm. Dapat diperlihatkan GFRP berperilaku maksudnya elastik. Sebelum mengalami kegagalan, kuat rata-rata GFRP
yaitu sebesar 370,4 megapascal dengan standar deviasi 18,35 megapascal. Kemudian, regangan maksimum diperoleh sebesar 13,02% dengan standar deviasi 0,64%. Aplikasi. Di sini juga ada beberapa aplikasi. Yang pertama, aplikasi infrastruktur transportasi, alur rel LRT, landasan pacu, pembuatan terowongan, bangunan, struktur beton di tepi laut, patung dan air mancur, kubah, dan lain-lain. Aplikasi ini contoh gambar aplikasi ya. Haidar Aliyev Cultural Center by Zaha Hadid Architects. Sini juga ada beberapa gambar contoh aplikasi ya. House of Dior by Christian Dior. Ports Jam Park, One Ocean Thematic Pavilion Expo 2012, Yosu by Soma. Sumber. Sini juga ada beberapa sumber. Yang pertama yaitu Jurnal Online Institut NAS Volume 2 nomor 3 September 2016. Kajian eksperimental kapasitas sambungan material fiber reinforced polymer. Kedua, Carmila Ahmad, Agus SMD, dan Tavio. Pengaruh pengekangan GFRP terhadap kekuatan dan duktilitas kolom beton bertulang persegi akibat beban siklik. Ketiga, Jurnal Ilmiah Teknik Sipil, volume 13 nomor 2, Juli 2009. Perkuatan geser balok beton bertulang menggunakan glass fiber reinforced polymer, dalam kurung GFRP. Keempat, Jurnal Tugas Akhir, Ray Richard Suharjo, Rudi Jamaludin, Rita Irmawati, jurusan Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Makassar. Kekuatan lentur balok dengan perkuatan GFRP akibat rendaman air laut selama 2 tahun. Kelima, Stromberg Architectural Products. Dan terakhir, Wikipedia. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.